Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Adapun banyak murid Kunsingmen yang luar biasa, mereka terlalu terkejut untuk berbicara, terutama murid pertama Sing Moxi. Dia sekarang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, tetapi dia jauh tidak dapat dibandingkan dengan Baby Nebula, karena Baby Nebula telah mencapai hukum ruang di alam kesempurnaan agung, adalah mungkin untuk menembus alam cahaya abadi kapan saja. Hampir semua murid, tetua, dan tetua pertama Sekte Bintang dapat melihat bahwa ketika Fang Han bertarung melawan Suan yang tidak bersalah, hantu 8 Buddha muncul di atas kepalanya. Dalam hantu itu, Baby Nebula, Jia Lan, True Monarch Kurong, Xing Yun, Qi Xiaowei, God Emperor Tuzen, God Emperor Gongyang, serta 10 master teratas Baliming, Wood Daoist, dan Dragon Daoist semuanya bertarung. Mana berkumpul menjadi satu, mendesak vitalitasnya sendiri, dan bertarung melawan yang abadi. Tiba-tiba, Baby Nebula ada di dalamnya, tubuhnya membengkak lagi. Dia tidak tahu rangsangan seperti apa yang dia terima, cahaya bintangnya sendiri meledak, berubah menjadi ledakan gelombang bintang. Kekuatan itu berguling gila, dan kegelapan di dalam gua menghilang, dan energi mengalir. Singtao Darkness Great Immortal Art, Master Bintang, serta banyak tetua dari Gerbang Bintang, serta 3 pembangkit tenaga listrik kuno Xing Chen, Xing Moxi Bastion, dan Xing Yan, semuanya terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Baby Nebula pecah melalui lagi. Saya telah memasuki alam cahaya abadi. Boom, ternyata Nebula bayi juga diajari oleh Fang Han teknik keabadian agung kegelapan Singtao. Dalam pertempuran sengit, dia menerobos lagi, memahami hukum waktu, dan mencapai alam indah dari alam cahaya abadi, dengan umur panjang tingkat keempat. Nebula bayi saat ini, yang telah berkembang hingga ketinggian ratusan kaki, masih merupakan bayi raksasa, tetapi seluruh tubuhnya terjerat oleh bintang-bintang dan sungai, dan orang-orang meremas anjing laut dan duduk di dalamnya. Dalam sekejap, mata berkedip ratusan miliar kali, dan setiap kali berkedip, ada kilatan petir, yang dikombinasikan dengan energi naga asli di 8 Buddha, berubah menjadi naga guntur besar, dan meledak keluar dari langit, menyapu Siang Suan yang tidak bersalah. Oke, Tuan Bintang, bahkan jika Anda turun tahta sekarang, berikan kepada putra Anda, basis kultivasi putra Anda sudah cukup untuk memimpin sekte besar. Banyak tetua Sekte Bintang tertawa ketika mereka melihat adegan ini. Di antara sekte abadi dan iblis di dunia besar Suan Huang, ada penguasa alam rahasia umur panjang, yang harus membakar dupa untuk berkorban ke langit, menerbitkan posting heroik, menghibur dunia, belum lagi menerobos ranah cahaya abadi, tingkat umur panjang keempat, maka saya tidak tahu harus bahagia tentang apa, semua sekte harus diam-diam menimbangnya. Sudah cukup bagi alam cahaya abadi, untuk menjadi kepala sekolah tertinggi. Pernahkah Anda melihat bahwa 8 Budanya telah disempurnakan menjadi artefak Tao semi luar biasa, dan di antara mereka, ia telah berubah menjadi gangster yang tirani seperti kita. Bagaimana dia berubah menjadi itu? Mata Xing Chen tegang, tajam, dia segera menemukan Raja Sejati Kurong yang paling kuat di antara 8 Buddha. Sekarang napas Raja Sejati Kurong jauh lebih menakutkan daripada mereka. Dan bahkan menjalankan hukum 100 gua dapat memicu hukuman guntur di alam abadi kapan saja. Tuan seperti ini, berdiri di puncak biarawan, bagaimana dia bisa berubah? Dan sekarang Raja Sejati Kurong dapat menggunakan kekuatan penuhnya, karena Fang Han telah berkultivasi ke alam kerajaan, ia dapat langsung mengubahnya dan mengubahnya menjadi boneka, tidak perlu menekan kutukan kebencian. Ini membuat True Monarch Kurong semakin kuat, dan setiap gerakan memiliki aura yang menginspirasi langit dan merobek gerbang alam abadi. Fang Han juga memiliki rencana di hatinya, untuk menemukan kesempatan membiarkan Raja Sejati Kurong mencoba melewati guntur dan hukuman di dunia peri, menjadi abadi. Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan hukuman guntur di alam abadi, 8 Buddha diringkas. Tentu saja, ini harus menunggu dia setidaknya berkultivasi ke alam gua campuran. Kalau tidak, dia tidak bisa menekan keabadian virtual sama sekali. Pada saat itu, biarkan Zenjun Kurong melarikan diri lagi, menambah musuh besar. Udara terkutuk yang diperoleh dari sumber segala kejahatan kini ditekan dalam jimat Raja Kebebasan di dunia, dan berubah menjadi aliran udara abu-abu misterius yang terus berputar dan bisa pecah kapan saja.
Ketika Fang Han bertarung melawan Suan Innocent, Shen Nian juga memperhatikan aliran udara abu-abu. Kutukan ini adalah kunci untuk menekan Suan Innocent kali ini. Jika kutukan ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh Suan Innocent, maka penindasan peluangnya jauh lebih baik. Tapi Suxian berkali-kali lebih kuat dari penguasa alam gua campuran. Bentuk kehidupan bukan satu jenis. Fang Han tidak boleh menekan Suan yang tidak bersalah semudah dia menekan Raja Sejati Kurong, dan Suan yang tidak bersalah, master dari seri ini, memiliki pikiran yang jernih dan dapat berubah-ubah kapan saja. Kutukan itu dapat dihilangkan olehnya, dan serangan balik akan kembali, tetapi itu akan merepotkan, mencemari Kun Xingmen, Yu Huamen, dan lainnya. Dia segera diserahkan olehnya. Untuk mengetahui kutukan sumber segala kejahatan, Fang Han tidak bisa mengendalikannya sesuka hati, tidak kurang dari teknik racun hebat. Bintang-bintang telah jatuh, jalan yang dijanjikan, di tengah jalan buntu, tiba-tiba di antara meteorit kuno dari gerbang bintang, 3 penguasa kuno gua campuran, hampir 100 tetua tertinggi, tiba-tiba bergabung untuk meluncurkan kuat di atas kepala Suan yang tidak bersalah. Kekosongan tiba-tiba berubah dan menjadi nebula, di pusaran nebula yang luas, planet yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan jatuh, semuanya menabrak tubuh Suan yang tidak bersalah, dan ada banyak sekali tubuh Suan yang tidak bersalah, gas tubuh. Dalam sekejap, planet jatuh yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Suan yang tidak bersalah. Apakah ini hanya sedikit sihir? Kamu juga ingin meledakkanku secara internal, kamu delusi, tiba-tiba menerima pukulan ini. Suan yang tidak bersalah gemetar untuk sementara waktu, tetapi kemudian cahaya suci yang kuat keluar dari tubuh, benar-benar memaksa cahaya bintang yang terendam di dalam tubuh, dan memantulkannya kembali, mengenai meteorit primordial gerbang bintang dengan keras, bergetar lagi dan lagi. Ini sangat kuat, melihat Suan yang tidak bersalah begitu galak. Apakah itu orang-orang dari Kun Xingmen atau Ascensionment? Wajah mereka pucat. Kesempatan bagus. Fang Han mengambil kesempatan itu, dan pada saat Suan Innocent menggunakan kekuatannya, dia membantingnya, dan bayangan telapak tangan berubah ribuan kali di sekitar tubuh Suan Innocent. Tangan Tuhan, teknik guntur kekacauan besar, teknik jiwa darah hebat, teknik jiwa agung. Ada lebih dari 30 jenis dari 3000 jalan, yang semuanya muncul di tengah telapak tangan, dan mereka meraihnya di punggung Suan yang tidak bersalah. Dengan bunyi gedebuk, ki penjaga tubuh Suan yang tidak bersalah, jubah senjata Dao semi sempurna, ditangkap dan dikenakan oleh Fang Han. Cakar naga besar membombardir banyak kekuatan magis ke dunia batin Suan yang tidak bersalah. Fang Han, apakah menurutmu serangan menyelinap ini bisa mengalahkanku? Itu mimpi? Inkarnasi dari yang abadi, roh primordial kedua, Suan Innocent, yang dipukul, tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Han dengan senyum muram, dan kemudian tubuhnya runtuh, berubah menjadi cahaya suci kehancuran, menyapu ke arah Fang Han. Ini sebenarnya adalah tiruan dari Suan Innocent. Dan di kejauhan, sedikit debu luar angkasa mengembang lagi dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Ternyata saat dia menyelesaikan serangan gerbang bintang, dia segera melarikan diri dari avatar yang dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian memadatkan dirinya menjadi debu luar angkasa, melarikan diri, dan memikat Fang Han untuk menyerang. Fang Han pikir dia punya rencana ketika dia tiba-tiba menghancurkan avatar ini. Fang Han memberikan pukulan berat. Melihat runtuhnya avatarnya, kekuatan dahsyat yang dia berikan menyelimuti Fang Han. Suan Innocent tidak ragu-ragu, dan membuka seluruh tubuhnya, seperti elang yang menabrak kelinci, ribuan mil di langit, tersapu, dia langsung terperangkap dalam badai kehancuran, dan dia ingin membunuh Fang Han. Selama Fang Han dihilangkan, dia bisa segera menyapu tempat itu, mengalahkan gerbang Ascension dan gerbang bintang, dan angin menyapu awan. Namun, ketika dia menangkapnya, itu kosong, dan Fang Han tidak tahu kemana dia pergi, tidak terpengaruh oleh avatarnya yang meledak sama sekali. Kemudian, sebuah pemikiran kuat keluar dari belakangnya, Fang Han dan Feng Baiyu berdiri berdampingan. Tangan Feng Baiyu memancarkan cahaya cermin. Suan tidak bersalah. Inkarnasimu barusan terkubur dengan sia-sia. Tubuh Fang Han adalah bayangan yang diciptakan oleh cahaya 9 kehancuran kelahiran kembali. Aku melemparkan cermin kaisar. Sekarang cermin kaisarku kamu sudah memiliki artefak, dan saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan makhluk abadi virtual akan dapat menipu. Sekarang, Anda dapat menanggung pukulan serangan bersama kami.
Indera spiritual Feng Baiyu berkedip sangat cepat, dan cermin di tangannya memancarkan sinar cahaya lain. Di tubuh Han, segera, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan bayangan Fang Han, dan dia tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Dan di kehampaan di sekitarnya, cermin kaisar menggantung tinggi, dan terang di mana-mana. Bulan yang cerah dan matahari yang terik tampaknya merupakan ribuan bulan yang cerah dan 10.000 matahari yang terik, muncul bersama di luar angkasa. Hati Suan yang tidak bersalah membeku, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa cermin kaisar begitu ajaib, dan Fang Han bekerja sama satu sama lain untuk saling melengkapi, dan dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari palsu. Boom, dia membelah telapak tangannya dan menghantam ribuan bayangan Fang Han di udara. Dengan setiap telapak tangannya, dia menghancurkan bayangan. Tetapi bayangan itu tidak nyata. Tapi itu mengandung mana yang sangat kuat, dan setiap kali bayangan dihilangkan, vitalitasnya mulai bergetar, dan tubuh asli Fang Han tidak pernah muncul. Meteorit kuno dari gerbang bintang, Yuhua Tiangong yang besar, juga menghilang. Tetapi dalam perasaannya, itu masih tersembunyi di bagian terdalam, mempersiapkan semacam segel yang kuat, kapan saja berikan pukulan fatal baginya. Dia tidak pernah begitu bingung pada saat ini, rasanya sangat buruk. Pada saat ini, sosok kuat diam-diam muncul di belakang Suan Innocent, diam-diam, udara tidak mengalir, sepertinya hantu, bayangan, sebuah cahaya terang. Sosok ini, itu adalah Fang Han, sekali lagi menamparkan bagian belakang kepala Suan yang tidak bersalah dengan telapak tangan yang buas. Telapak tangan ini sangat tepat. Pertama, ia memotong ki pelindung, dan kemudian menembaknya dengan cahaya Buddha, memecahkan cahaya suci, dan kemudian dunia dengan jentikan jimat Raja Buddha Zizai, kutukan sumber segala kejahatan dilemparkan ke tubuh Suan yang tidak bersalah. Kebencian itu bisa digambarkan sebagai belatung seperti tulang tarsal, segera setelah dilepaskan, itu mulai mengikis tubuh Suan yang tidak bersalah seperti banjir binatang buas. Matamu akan menjadi mataku, tulangmu akan menjadi tongkatku, kepalamu akan menjadi cawan anggur korban. Suara kutukan, dari sebelum Hongmeng, dapat membuat keabadian jatuh, dunia membusuk, langit membusuk, dan jalan agung tidak ada. Suan Innocent tidak dapat menahan kutukan ini meskipun dia adalah seorang abadi virtual. Dia segera merasa bahwa esensi aslinya mulai mati rasa, kulit suci yang awalnya putih dan penuh kemuliaan juga mulai tampak abu-abu mati, dan akhirnya muncul, kulit mati. Dia tiba-tiba berubah menjadi orang tua, menunjukkan momentum usia tua. Ah, Suan yang tidak bersalah berteriak, apa ini, kutukan macam apa ini, sangat kuat, segel cahaya suci, peras untukku, sebuah cahaya suci yang kuat muncul dari tubuhnya, dan dia akan mengusirnya, kutukan, dia keluar, tetapi Fang Han menyerang lagi, membungkusnya dalam bayangan cakarnya, kekuatan setiap cakar merobek langit berbintang, menindas Suan Innocent dan tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Feng Baiyu muncul lagi, memegang cermin kaisar di tangannya, mengayunkan Suan-Suan dengan polos, dan sinar cahaya melesat ke arahnya. Meteorit kunsing mentaigu, Yuhua Tiangong, muncul satu persatu di atas kepala Suan yang tidak bersalah. Di bawah kakinya, satu ditekan, dan satu di atas, ada hampir 200 orang yang telah memahami hukum, dan mereka bersama-sama mengeluarkan formasi, menekan Liv Suan tidak bersalah. Kali ini, Suan Innocent harus memaksa energi jahat keluar dari tubuh, melawan pukulan Fang Han, dan bahkan melawan radiasi Feng Baiyu, dan penindasan bersama dari semua karakter dari dua sekte besar. Lelah. Tidak, aku adalah makhluk abadi virtual, aku adalah orang yang selamat dari guntur dan hukuman dari dunia abadi, dan aku tidak boleh jatuh di sini, ditindas oleh orang-orang muda ini, bahkan jika aku bereinkarnasi dalam ribuan hidup, saya tidak bisa menghapus rasa malu ini. Saya Suan Innocent, abadi yang bermartabat, leluhur keluarga Suan dari Kekaisaran Cahaya Suci. Semut ini menyerang saya, mereka juga memaksa saya ke bidang seperti itu. Bagaimana saya bisa tahan? Kemarahan mendalam Suan Innocent benar-benar terinspirasi. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan darah disemprotkan, mengembun menjadi rune di udara, dan kemudian menembus ke dalam tubuhnya. Segera, Fang Han merasakan bahwa di tubuhnya, menyerang energi jahat, sumber segala kejahatan, mulai disegel oleh darah segar, darah yang akhirnya disegel dipadatkan menjadi pil darah, yang melekat erat pada tubuh Suan yang tidak bersalah, seolah-olah dipaksa keluar dari tubuh.
itu benar-benar disegel olehnya. Suan Innocent benar-benar menakutkan. Fang Han melihat adegan ini, kulit kepalanya mati rasa. Energi jahat dari sumber segala kejahatan telah disegel, meskipun dia tidak dapat dipaksa keluar untuk saat ini. Jika dia tidak memiliki penindasannya sendiri, dia akan memaksanya keluar cepat atau lambat. Sekarang dia benar-benar memahami kekuatan abadi virtual, betapa sulitnya untuk menekan dan membunuh abadi virtual, segel energi jahat sumber segala kejahatan dalam pil darah di dalam tubuh Suan yang tidak bersalah layu, kulit tua sekali lagi menjadi sangat kuat, halus, dan berkilau, di kedalaman kulit, nyanyian keras bergema, tampaknya lebih menakutkan dan kuat sebelum terluka. Fang Han, aku tidak tahu apa yang kamu dapatkan. Kamu benar-benar memasukkan kutukan yang begitu kuat ke dalam tubuhku. Namun, kamu mati hari ini, dan kamu harus membuang setengah dari mana dan darahmu untuk menyegelnya. Aku hanya bisa membunuh kamu, bunuh kamu dengan cara apapun. Cahaya suci keluar dari tubuh Suan yang tidak bersalah. Cahaya suci itu dapat menguapkan segalanya, dan dalam cahaya suci, beberapa orang dengan sayap sempurna terbang ke sana kemari, menyanyikan himne, bab epik. Tiba-tiba, cahaya Kaisar Cermin terpaksa mundur. Suan orang yang tidak bersalah, berdiri di bawah cahaya suci, menatap Fang Han, menimbulkan kebencian. Saya tidak tahu berapa lama, mungkin 10.000 tahun, mungkin sesaat, kebencian yang kuat, di tubuhnya, diseduh ke puncak, semua esensinya, daging dan darah, kehendak, kekuatan magis, tampaknya berubah menjadi kebencian, api pembalasan membakar dirinya. Petir menyambar, waktu kembali, Suan yang tidak bersalah meraih dengan kedua tangan, dan di tangannya, itu berkumpul menjadi tombak. Tombak ini sepenuhnya dipadatkan oleh api kebencian, dengan aura pembunuh yang dalam di atasnya, berkumpul di atasnya, tirani kebencian bahkan memiliki beberapa kebencian yang tampaknya menjadi sumber segala kejahatan. Fang Han tampaknya merasakan bahwa dia dan tombak itu memiliki kebencian selama ribuan generasi, bawaan, tidak ada kebencian yang bisa diselesaikan. Tombak balas dendam, senjata abadi Wang Pin, dalam legenda, hantu tombak balas dendam. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Fang Han hati-hati, ini adalah kekuatan magis yang lebih kuat daripada seni abadi, mirip untuk itu antara seni abadi dan senjata sihir, dia dan alam abadi, artefak abadi Wang Pin yang legendaris, mencapai komunikasi, dan kemudian diringkas menjadi hantu. Pukulan ini bukan masalah sepele, dan harus dilawan, bergandengan tangan denganku, cepat kembali ke satu, keajaiban bekerja. Begitu Feng Bayu melihat Suan yang tidak bersalah mengeluarkan tombak, dia terkejut dan hampir melompat. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meludahkan cahaya hitam. Han merasa bahwa keahlian supernaturalnya tampaknya dikatalisasi, dan misteri tak terbatas berdesir di dalam hatinya, seolah-olah di suatu tempat, di ruang yang jauh tak terhingga, dalam yang tak terhingga, sebuah kapak besar berada di alam semesta lain. Kapak besar ini menggali ruang, dan begitu terbelah, ruang 100 miliar triliun dibuka dan dipindahkan, menghasilkan langit berbintang, matahari dan bulan, bumi, gunung dan sungai, ruang dan waktu, dunia, dan membuka alam semesta baru. Cahaya hitam yang ditembus Feng Bayu sepertinya berasal dari tubuh kapak. Tiba-tiba, kapak bergetar, dan pikiran tak terbatas memberkati tubuh Fang Han. Tubuhnya tanpa sadar berubah menjadi kapak. Di antara 8 pagodanya, pecahan dewa artefak keberuntungan, seukuran kulit kura-kura, semuanya mulai bergetar, dan vitalitas yang tidak dapat dijelaskan dilepaskan darinya, yang juga bergabung ke dalam tubuh Fang Han. Tubuh Fang Han menguap seperti air laut 1000 samudra dan mengeluarkan suara. Kemudian kapak besarnya menebas ke arah hantu, tombak balas dendam, yang dikirim oleh Suan yang tidak bersalah. Mereka bertabrakan satu persatu, dan kemudian berpisah lagi. Wajah Suan Innocent ganas, matanya merah darah, kapak besar inkarnasi Fang Han seperti naga, berkeliaran tanpa henti, bertabrakan dengan tombak balas dendam ribuan kali. Cici, dalam selusin napas, tombak balas dendam bertabrakan dengan kapak besar untuk berapa kali, dan tiba-tiba berbalik dan jatuh ke tubuh Fang Han, dan itu akan menembus dunia Fang Han. Tidak bagus melihat ini, Feng Bayu tidak berdaya. Tombak pembalasan adalah rumor di surga. Itu adalah senjata peri tingkat raja yang ganas dan jahat. Itu adalah senjata peri yang paling tinggi. Bahkan jika cermin kaisar berada di masa jayanya,
Itu bukan lawan. Tombak pembalasan Feng Baiyu sangat jelas di hatinya. Tombak itu, bahkan hantu kecil, sangat kuat. Di tubuh Fang Han, suara retak terdengar lagi. Kapak besar itu runtuh dan hancur, dan berubah menjadi bentuknya sendiri lagi. Bajingan kecil, tombak balas dendam, adalah teknik rahasia kuno yang saya warisi. Setelah menggunakan pengorbanan kebencian yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya berhubungan dengan artefak abadi kelas raja ini. Saya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan kehendak dari peringkat raja ini, artefak abadi untuk memasuki milikmu, di dalam tubuh, itu akan menyebabkan kekuatan penghancur yang sangat besar, senjata Tao Anda yang tak tertandingi tidak akan mampu menahannya, dan dunia Anda akan hancur secara destruktif. Melihat tombak balas dendam memasuki tubuh Fang Han, Suan yang tidak bersalah tampak suram dan dingin, tersenyum lagi dan lagi, tetapi tangannya sangat kejam. Dengan lambaian satu tangan, dia mengirimkan garis-garis Qi, melawan Yuhua Tiangong dan meteorit kuno yang diperas ke atas dan ke bawah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mendorong cermin Kaisar Feng Baiyu, tiba-tiba ditendang. Tendangan ini adalah tendangan yang fatal, ditendang ke arah Fang Han. Tendangan Suan Innocent sedikit mirip dengan tendangan Kuising dalam seni bela diri. Tetapi dengan perubahan cara kaki, dengan sedikit kejutan, kekuatan ruang, waktu, dan dunia mulai mengembun, dan kaki penuh cahaya, tetapi dalam cahaya, sedikit kegelapan muncul, yang benar-benar mendorong cahaya ke batas, menghasilkan perpaduan yin dan yang, dan 5 elemen esensi ilahi, membuat cahaya menjadi gelap. Binatang kecil, ini cara yang baik untuk pergi. Ingat di kehidupanmu selanjutnya, Susian, kamu tidak bisa menyinggung. Wajah polos Suan menunjukkan seringai, kakinya telah menendang ke tubuh Fang Han. Dia tahu bahwa tombak balas dendam telah memasuki tubuh Fang Han, sekarang lawan tidak bisa bergerak, dan tekanan internal akan meledak. Dia telah memusatkan keterampilan hidupnya di satu kaki, dan begitu dia menendang, tekanan internal dan eksternal meledak bersama, dan seluruh tubuh akan terkejut, mati tanpa mayat. Tapi, detik berikutnya, senyum di wajahnya menghilang, bang, telapak tangan Fang Han berubah menjadi cakar naga, dan dia memblokir kakinya dengan satu tangan, tubuhnya berkedip, dan anti cakar itu meraih lagi, memutar kakinya. Ada apa? Sekarang giliran Suan yang tidak bersalah yang terkejut, dan ekspresi ketakutan di wajahnya tidak diragukan lagi terungkap. Apakah kamu pikir tombak balas dendam dapat melakukan apa saja untuk mendapatkanku? Suara dingin dan dingin Fang terdengar, dan itu adalah cakar naga lain, yang dimasukkan jauh ke dalam dada Suan yang tidak bersalah. Suan Innocent awalnya disebabkan oleh kebencian sumber semua kejahatan kehilangan kekuatan umumnya untuk menyegel, dan sekarang dia memiliki 2 serangan berturut-turut yang tidak efektif, dan akhirnya itu adalah akhir dari kekuatan, banyak hukum mulai tersebar dan runtuh. Fang Han berhasil dengan 1 serangan dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, tetapi dengan jejak indera spiritualnya, dia memasuki dunianya sendiri dan melihat dunia kehidupannya sendiri. Semua gunung, sungai, dan bumi telah berubah menjadi abu-abu, dan beberapa di antaranya makhluk yang baru saja berevolusi. Semuanya adalah kematian. Di bagian terdalam dunia, di depan benih hukum dunia, menusukkan tombak dengan dalam. Tombak ini adalah tombak balas dendam. Awalnya, tombak balas dendam sudah cukup untuk menghancurkan hukum dunia Fang Han dengan 1 pukulan, mengetuk dia kembali ke bentuk aslinya, ranah diturunkan, tetapi sekarang, tombak balas dendam dimasukkan ke dalam benda seperti kura-kura. Potongan kulit kura-kura itu adalah pecahan dari artefak ilahi. Sekarang, tombak itu tertancap di sana, dan terus-menerus hancur. Tampaknya jejak kekuatan di dalamnya telah diserap oleh pecahan kulit kura-kura. Pada akhirnya, pecahan kulit kura-kura melelehkan semua hantu tombak balas dendam, dan benar-benar menghasilkan jejak spiritualitas, yang mulai memasuki benih hukum dunia yang dibudidayakan oleh Fang Han. Namun, Fang Han tidak memperhatikan semua ini, dia hanya melihat bahwa tombak balas dendam diblokir oleh cangkang kura-kura, dan dia tidak menghancurkan benih hukum dunia, jadi dia menaruh semua indera spiritualnya pada Suan, tubuh yang tidak bersalah. Sekarang, Master Abadi Virtual ini berada di akhir pertempuran, mengkonsentrasikan kekuatan 2 sekte besar, mereka hampir membuat Suan tidak bersalah berbalik. Fang Han sangat menyadari kengerian Abadi Virtual. Jika bukan karena pecahan artefak ilahi, jika dia terkena tombak balas dendam, dia akan terluka parah jika dia tidak mati.
setidaknya hukum dunia rusak, dan sebuah kerajaan dihancurkan. Rekan Taois dari Kunzingmen, pintu yang sama dengan Sekte Ascension, cepat dan gunakan kekuatan terkuat untuk menyegel Suan Innocent. Fang Han meledakkan kekuatan ke tubuh Suan Innocent, dan pada saat yang sama mengirimkan pikiran spiritualnya, memanggil pada semua orang untuk datang bersama-sama. Meskipun Suan Innocent berada di akhir pertempuran, cacing 100 kaki sudah mati tetapi tidak kaku, masih sangat sulit untuk menyegelnya. Begitu ada masalah, apakah itu gerbang Ascension atau gerbang bintang, akan ada banyak korban. Jangan berani menganggapnya enteng. Dengan perintah dari gerbang bintang, 3 penguasa alam gua campuran, penguasa 5 alam raja kerajaan, memimpin banyak tetua tertinggi, dan tetua agung dari alam rahasia umur panjang, semua membaca kitab suci dan memadukan banyak mereka. Hukum bersama itu berubah menjadi blokade jaringan yang luar biasa dan memasuki tubuh Suan yang tidak bersalah. Dan banyak karakter di Sekte Ascension juga takut dirampok oleh orang-orang di Sekte Kunzing. Mereka juga mendesak segel yang sangat kuat, jutaan master, melantunkan mantra, menerapkan hukum kekuatan gaib dan banyak formasi hebat ke dalam tubuh tak berdosa yang dalam. Awalnya, Fang Han tidak dapat menekan Suan Innocent sampai sekarang, dan paling banyak itu adalah jalan buntu. Namun, situasi kebuntuan segera terpecahkan setelah gerbang Ascension dan Kunzingmen sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka. Kekuatan Fang Han segera terulur dan mulai menghancurkan dunia Suan yang tidak bersalah. Dunia Suan yang tidak bersalah sangat padat. Ini adalah dunia yang telah mengalami guntur dan hukuman dari dunia abadi. Tidak diketahui berapa kali lebih padat daripada dunia gua campuran. Ada juga banyak senjata ajaib yang kuat, dan makhluk hidup ditindas. Han Yi mengumpulkan mereka dan memasuki 8 rumah jagal Buddha, dan kemudian dia berubah bentuk. Banyak artefak Dao kelas menengah, dan bahkan beberapa artefak Dao kelas tinggi yang kuat, semuanya lebih murah daripada Fang Han. Pada saat yang sama, beberapa makhluk kuat, bahkan binatang buas, tidak dapat lepas dari cengkeraman Fang Han. Keberadaan seperti apa yang abadi virtual, dan seberapa kaya koleksinya, betapa makmurnya dunianya sendiri, dan bahkan Fang Han menemukan ribuan naga taiko di dunia Suan yang tidak bersalah. Naga-naga ini, yang menjulang di berbagai negara, adalah penguasa dari satu pihak, memimpin makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata di dunia batin Suan yang tidak bersalah, wilayahnya sangat luas, telah mendukung makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan juga telah terpecah menjadi negara yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di negara-negara ini menjalani kehidupan yang sama dengan orang-orang di dunia sekuler, dan mereka hidup sama dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Kultivasi juga dibagi menjadi banyak sekte. Mereka bertempur tanpa henti, menyimpulkan keluhan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya, melipat gandakan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menciptakan kata-kata. Beberapa peradaban yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun, telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Fang Han melihat pemandangan ini dan menghela nafas dalam hatinya bahwa makhluk-makhluk ini, yang hidup di dunia orang lain, bahkan tidak mengetahuinya, berpikir bahwa mereka dapat mencapai alam lain yang lebih dalam dengan kultivasi mereka sendiri. Namun, di antara emosinya, dia tiba-tiba berpikir, mungkin, alam semesta tempat dia berada adalah dunia di dalam tubuh orang lain. Begitu pikiran ini keluar, dia terkejut, di mana kekuatan besar tidak mungkin untuk menggabungkan langit, bumi, dan alam semesta. Meskipun dia merasa emosional, dia tidak memulai dengan lambat, dan menyebarkannya keluar, dan lampu Buddha yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Ribuan pertama taigu kuat di dunia Suan tubuh Innocent. Semua naga berubah dan memasuki 8 Buddha. Namun, naga kuno ini tidak semuanya naga surgawi. Beberapa adalah naga emas, beberapa adalah naga perak, beberapa adalah naga berkepala 2, tetapi mereka semua tirani, dan beberapa setara dengan master ramuan emas, beberapa setara dengan kekuatan supernatural tingkat 9 dan 10, dan ada ratusan naga asli, yang semuanya adalah naga di alam rahasia umur panjang. Duhua memasuki babu Buddha, dan segera menghasilkan kekuatan kehendak. Dan tiba-tiba banyak ruang kosong yang semula kosong akhirnya mendapat vitalitas. Namun, ini jauh dari cukup. Ini tidak sebagus adegan ketika lebih dari 4 miliar iblis berada di puncaknya hari itu. Fang Han hendak menangkap lebih banyak makhluk. Tetapi pada saat ini, sebuah pagoda tiba-tiba muncul di pusat Suan Innocent World.
Pagoda ini adalah senjata Tao dengan kualitas yang tak tertandingi. Meskipun tidak selamat dari bencana guntur, ia melepaskan 1000 zang sinar cahaya, banyak dewa alam berguling di dalamnya, melantunkan, menyanyikan himne, dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan dunia ini. Mereka harus menggunakan hukum dunia untuk menghancurkan Dit Fang Han. Menara Dewa, Fang Han melihat bahwa itu adalah kultivasi seumur hidup Suan Innocent, senjata Tao yang sangat indah, pagoda para dewa, alat Tao berkualitas tinggi, bahkan yang paling umum, bahkan jika itu adalah basis kultivasi Suan yang tidak bersalah, tidak mungkin untuk memperbaiki beberapa bagian dari artefak Dao yang tak tertandingi, perlu untuk terus meningkatkannya, dan kemudian melewati yang ini melalui kesusahan guntur, sehingga berharap untuk dipromosikan menjadi artefak abadi. Senjata ajaib ini sangat kuat, dan mengandung banyak iblis, belum lagi, dewa-dewa alam itu, yang diubah olehku, adalah kekayaan yang sangat besar, dan jika menara ini diintegrasikan ke dalam 8 Buddha, Buddhaku dapat diubah menjadi eksistensi yang lebih kuat harus ditangkap. Fang Han bahkan tidak memikirkannya, dia terbang, meraihnya dengan tangan besar, dan berubah menjadi naga leluhur prasejarah. Pagoda itu ditangkap dengan jelas dari dunia batin Suan yang polos binatang. Binatang buas, Suan yang tidak bersalah ditekan dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menjalankan dunia di tubuhnya, menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menyesuaikan vitalitasnya, dan bertarung melawan Fang Han, tapi itu hanya setetes dalam ember, dan tidak bisa membuat perbedaan besar sama sekali. Terlebih lagi, dia masih perlu untuk menyegel kebencian dari sumber semua kejahatan di dalam tubuh. Secara bertahap, menara dewa ditarik oleh Fang Han dari dunia batin Suan yang tidak bersalah, diseret ke dalam 8 Buddha, ditekan, dan akhirnya siap untuk disempurnakan, dan Suan Innocent sendiri, juga dengan upaya bersama dari 2 sekte besar dan master yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya mulai menyusut, berubah menjadi penjahat, dan diblokir di batu kristal dengan yin dan yang terjerat dan berbintang. Namun, meskipun dia dipenjara di batu kristal, Suan Innocent masih penuh dengan kemarahan dan kebencian di wajahnya, ketika seorang penguasa alam misterius dari kekuatan gaib melihatnya, dia akan langsung terkejut sampai mati, dan badai seperti pikiran yang ditransmisikan darinya, keluarlah kamu sekte kecil, kamu berani menyegelku, aku abadi, abadi dan abadi, dan kamu seperti semut, aku ingin memusnahkanmu sepenuhnya, kekaisaran cahaya suci tidak akan membiarkanmu pergi. Suan tidak bersalah. Kamu tenang, tunggu aku untuk mengubahmu akhirnya, sama seperti Raja Sejati Kurong yang diubah olehku, jadilah budakku, pelayanku, panggil aku Tuan, abadi virtual, panggil aku Tuan, aku melihat bagaimana kamu bisa mempertahankan citramu, aku ingin kamu memanggil Tuanku di depan semua orang di Holy Light Empire. Kata-kata Fang Han tajam, pedang dan panah menembus jantungnya, menyebabkan Suan yang tidak bersalah memuntahkan seteguk darah, berpikir tentang bagaimana memanggil Fang Han Master di depan semua orang di Holy Light Empire setelah diubah. Apa gunanya basis kultivasi seumur hidup itu? Kemuliaan apa yang diberikan kepada air yang mengalir, dan itu akan bau selama ribuan tahun. Tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda ingin mengubah saya menjadi boneka? Tidak mungkin, Anda tidak dapat membantu saya. Bahkan jika Anda membuat saya menjadi debu, saya akan benar-benar terlahir kembali dan memiliki kekuatan asli. Suan yang tidak bersalah tiba-tiba menjadi tenang. Ayo turun, Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya pikiran mereka yang telah melewati guntur dan hukuman dari dunia abadi. Mungkin, pikiran saya saat ini telah ditempatkan di dimensi yang berbeda dan mulai terlahir kembali. Kekuatanmu akan datang untuk menemukanmu. Fang Han-ku tumbuh dalam pertempuran berdarah, tidak takut. Aku tahu bahwa setelah menjadi makhluk abadi, aku dapat menempatkan pikiran spiritualku di berbagai dimensi. Namun, bagaimanapun juga, kamu tidak mengerti hukum hidup dan mati. Bahkan jika indera spiritual tumbuh ke dalam tubuh, itu tidak akan memiliki semua ingatanmu, dan yang tumbuh hanyalah kelainan bentuk. Fang Leng tersenyum lagi dan lagi. Kamu, bagaimana kamu tahu hal rahasia seperti itu? Mata Suan yang tidak bersalah terkejut. Kultivasi? Aku tahu lebih banyak hal daripada kamu. Fang Han akan terus menghancurkan hati Dao Suan yang tidak bersalah. Tetapi Master Bintang Gerbang Bintang, dan 3 Master kuno Xing Chen, Xing Yan, dan Xing Moxi telah menyambut mereka, dan Master Bintang begitu dia membuka mulutnya, dia berkata, teman Taois Fang Han, kalajengking ini sangat ganas,
dan itu tidak boleh dianggap enteng. Meskipun disegel oleh kami, ia dapat melarikan diri kapan saja. Ini berbeda dari kami. Fang Han mengangguk. Terima kasih kepada Kun Xingmen atas semua bantuan mereka kali ini. Jika tidak, meskipun Sekte Ascension saya mampu mengusir 2 abadi besar, ada juga beberapa kerugian. Baby Nebula, keluar dan lihat ayahmu. Sambil berbicara, Fang Han mengirim bayi Nebula dari 8 Buddha. Oke. Melihat putranya, Master Bintang penuh pujian, dan istri Master Bintang penuh emosi, saya pikir saat itu, Fang Han, Anda berada di alam fisik ketika Anda berlatih di bawah tanah. Tetapi sekarang Anda adalah raja nyata, Anda juga dapat bertarung melawan yang abadi. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda telah tumbuh ke titik seperti itu. Pahlawan dilahirkan dengan takdir, tidak peduli pendek atau panjangnya. Fang Han tersenyum sedikit. Saya berterima kasih kepada Sekte Ascension karena datang untuk membantu kali ini. Ketika saya membersihkan pegunungan Ascension lagi, tempatkan Ascension Heavenly Palace, dan kemudian menghiburmu, mari kita rencanakan hal-hal besar bersama. Fang Han secara alami tahu bahwa kali ini gerbang bintang datang dari sarang mereka. Saya khawatir ada hal lain. Sekarang, pegunungan Yuhuamen telah rusak tanpa bisa dikenali. Ini benar-benar skenario hari kiamat, dan memiliki beberapa kesamaan dengan kuburan hari kiamat. Tapi Fang Han menghirup udara hijau, dan udara kuning menyembur keluar. Dia menampilkan Kaisar King Kaisar Kayuki dan Kaisar Bumi Kuning Kaisar Dao. Begitu dia mendarat di tanah, pohon-pohon menjulang tinggi dari tanah, semuanya dari zaman kuno Lingmu, dan puncak gunung yang indah, diatur dan dioperasikan menurut berbagai formasi. Sebenarnya membentuk bentuk yang mirip dengan formasi kunci emas 8 tiang. Qihua Yao Kao yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di dalamnya. Fang Han tidak tahu berapa banyak biksu yang dia bunuh dan berapa banyak tas ajaib yang dia menangkan, terutama lembah Yaoshen. Di dalam tas ajaib Yaoxianxi, banyak benih obat-obatan spiritual tersebar, dan mereka melahirkan bersama King Di Mu Huangqi, segera tumbuh, membentuk sepotong bidang obat. Ada beberapa ramuan kuno, yang berakar segera setelah mereka mendarat, dan kemudian menyerap energi spiritual dan berkultivasi secara otomatis. Melihat ini, Fang Han mengambil lusinan eliksir dari ruang Desolate Gods Key, menghancurkannya, dan memercikkannya ke udara. Segera, energi peri meresap dan menembus ke dalam bumi, dan semua eliksir mulai tumbuh liar lagi. Begitu banyak obat mujarab, sarana penciptaan, orang-orang Kun Xingmen tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat kemurahan hati Fang Han. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.